Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 5 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Baik pemirsa, jumlah pendaftar sekolah rakyat di Kabupaten Pati membludak. Sebanyak 73 calon siswa telah mendaftarkan diri, di mana nantinya bakal dilakukan seleksi untuk diambil 50 orang siswa. Terdapat 73 calon siswa yang telah mendaftarkan diri di Sekolah Rakyat Pati. Proses pendaftaran ini diselenggarakan di Sentra Margo Laras, Kementerian Sosial, yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai 30 April dengan kriteria pendaftar berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Kepala Sentra Margo Laras, Probo Retno Puncoro Rini mengatakan, kuota sekolah rakyat sebanyak 50 siswa sekolah menengah pertama, di mana nantinya dibagi menjadi 2 rombongan belajar atau rombel. 73 calon siswa tersebut nantinya bakal diseleksi administrasi dan pemeriksaan kesehatan di bulan Mei 2025. Sementara operasional sekolah bakal dimulai pada Juli mendatang. Insya Allah operasional di bulan Juli. Jadi kita jenjangnya SMP 2 rombel 2 kelas 50 siswa. Sampai saat ini kita sudah merekrut 73 siswa. Jadi nanti akan ada seleksi administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo mengatakan pembangunan sekolah rakyat tahap awal di tahun 2025 dibangun di Sentra Margo Laras Kementerian Sosial. Allah Kabupaten Pati tahun ini mulai dibangun ya Bu? Iya, tahap awal nanti tahap pertama di sentra. Di sentra, tahap awal itu sentra. Sentra itu maksudnya di tanah milik Kementerian Sosial. Kemudian tahun berikutnya itu nanti di wilayah di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogorejo. Itu tanah pemerintah kabupaten yang kami hibahkan kepada Menteri Sosial untuk sekolah rakyat. Pembangunannya tahun ini ya? Pembangunannya untuk di sentra tahun ini. Untuk di Tlogorejo, Kecamatan Tlogorejo tahun depan. Pihaknya menambahkan di tahun 2026 nanti bakal dibangun sekolah rakyat di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogorejo. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pertigaan lampu merah Celangapan dinilai terlalu menyudut sehingga menyulitkan kendaraan dari arah Lasem ke Rembang yang hendak berbelok ke Jalan Celangapan Pamotan maupun sebaliknya. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Rembang Harno turun langsung meninjau lokasi dan mengusulkan penataan ulang. Inilah Jalan Celangapan Pamotan yang diusulkan untuk ditata ulang oleh Bupati Rembang Harno. Dirinya menginginkan adanya tata ulang yang lebih aman dan nyaman bagi pengendara. Disinyalir pertigaan Celangapan tersebut saat ini rawan kecelakaan karena bentuk jalan yang terlalu nikung dan menyudut. Bupati Rembang Harno menyampaikan bahwa pertigaan Celangapan akan ditata agar penggunaan jalan dapat melintas dengan lebih nyaman dan aman, khususnya bagi kendaraan dari arah Lasem Rembang yang ingin berbelok ke arah Jalan Celangapan Pamotan maupun sebaliknya. Dirinya mengaku sudah mempunyai gambaran agar Celangapan ditata tidak terlalu menyudut dan bagaimana nantinya kendaraan bisa berbelok lebih aman dan nyaman. Dirinya juga menjelaskan jika rencana penataan direalisasikan, pohon besar yang berada di titik sudut pertigaan harus ditebang. Selain itu, pangkalan ojek yang berada di tepat sudut pertigaan juga akan digeser. Celangapan itu adalah baru taraf pemikiran karena keadaan dananya yang belum ada, tapi saya sudah punya pemikiran agar Celangapan tak total, agar tidak terlalu lancip. Itu bagaimana caranya kendaraan bisa berbelok-belok lebih aman dan nyaman, termasuk nanti kemungkinan pohon yang itu juga kemungkinan ditebang. Ya, jelas untuk menata agar pengguna jalan lebih aman, nyaman dalam belok. Ya, kalau tanahnya masih cukup, juga akan saya buatkan taman. Dan nanti
bagaimana yang terbaik. Tolong panjenengan bisa memberi masukan dengan dinas terkait. APE bagaimana, saya butuh masukan langsung dengan dinas terkait. Wah, itu mungkin ya belum tahu, karena tahun ini panjenengan posisi tahu informasi Rembang. Yang penting sudah ada pemikiran, perencanaan, dan saya sendiri langsung turun langsung. Bupati Harno berharap masyarakat turut memberikan masukan terkait rencana tersebut. Namun dirinya mengakui bahwa realisasi penataan masih bergantung pada kondisi keuangan daerah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Peringatan Hari Buruh Nasional di Kabupaten Blora digelar dengan sederhana namun mengena. Kegiatan dilakukan dengan memberikan santunan kepada buruh di beberapa perusahaan di Blora. Potongan tumpeng dalam rangkaian acara peringatan hari. Puluhan paket sembako dibagikan ke para buruh yang sehari-hari mencari nafkah di perusahaan di Kabupaten Blora. Para buruh yang mendapat bantuan paket sembako meliputi dari kategori security, office boy atau cleaning service yang tersebar di perusahaan BUMD maupun pabrik. Terutama bagi pekerja yang sebelumnya menjadi korban kecelakaan pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora. Pembagian paket sembako disambut antusias dari buruh yang namanya sudah didaftar oleh para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Risna Rinawati, salah satu buruh, mengaku senang mendapat perhatian dari pemerintah meski hanya mendapat bantuan paket sembako. Dirinya mengajak bagi buruh lainnya untuk tetap semangat bekerja dan selalu menjaga kesehatan. Semoga harapannya untuk buruh seluruh Indonesia bisa selalu jaya dan selalu bisa menjadi ladang rezeki untuk seluruh buruh Indonesia semuanya. Senang, Mbak? Alhamdulillah senang, Pak. Kita diperhatikan sama pemerintah, sama Disnaker juga. Dapat apa ini tadi? Dapat sembako, Pak. Banyak ini bingkisannya, ada susu, gula, terus mie instan, teh, sama minyak goreng beras ya pastinya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman buruh lainnya untuk penyemangat, Mbak? Untuk teman-teman buruh selalu semangat, semoga sehat selalu dan semakin lancar untuk bekerja. Ada kegiatan jalan santai, ada perayaan besar. Ini aturan pemerintah kita efisiensi Mas ya. Jadi kita buat sederhana tapi yang bisa mengena apa. Makanya kemarin kita pikirkan akhirnya kita memberi bansos buat tenaga kerja yang mungkin mengalami cacat di kecelakaan di pabrik-pabriknya, di tempat usahanya, terus mungkin yang ekonominya berkurang, yang sakitnya mungkin sifatnya menaun kayak gitu, biar mendapatkan bantuan sama dari panitia ini. Penerima bansos berapa tadi? Ada berapa orang? Ya, tentunya kami terima kasih ya untuk para pekerja, para buruh yang ada di Blora yang selama ini sudah membantu kaitannya dengan ekonomi di Blora ya, karena berkat jasa dari para buruh, para pekerja ini perekonomian di Blora bisa bergerak untuk maju ke depan. Dan Blora ini kondusif ya, yang ya, hubungan antara perusahaan dengan buruh ini terjalin, ada komunikasi. Apabila ada saran masukan, tentunya kami mohon dari para pengusaha juga bisa memberikan atensi, perhatian untuk para pekerja buruh, termasuk hak-haknya, hak di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Bupati Blora Arif Rohman mengaku bangga dengan kegiatan yang dilakukan oleh APindo yang dengan sederhana tidak melakukan aksi yang lain. Sebelum dilakukan pembagian sembako, para buruh diajak senam bersama di halaman kantor unit Balai Latihan Kerja Blora. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno Hanis, melakukan kunjungan mendadak ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Landoh. Kunjungan ini sebagai respon atas teguran yang diterima dari pusat terkait pengelolaan sampah di daerah tersebut. Bupati Rembang yang langsung turun didampingi Wakil Bupati Rembang langsung melihat kondisi TPA tersebut. Harno Hanis memberikan arahan kepada pengelola TPA Landoh untuk segera merealisasikan pengolahan sampah secara tertutup. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial untuk menghindari masalah yang lebih besar, mengingat teguran dari pusat telah dikeluarkan mengenai pengelolaan yang tidak sesuai standar. Dalam tinjauan tersebut,
Bupati Harno mengungkapkan pentingnya perusahaan dalam cara mengelola sampah di TPA Lando. Dirinya meminta kepada pengelola untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Purwokerto yang telah terbukti efektif. Ya, kemarin 2 hari yang lalu kepala dinasnya beserta KOPT-nya datang ke kantor menyampaikan posisi sampah di sini, yang mana mendapat teguran dari pusat bahwa pengelolaan sampahnya tidak boleh terbuka. Nah, itu bagaimana caranya agar pengelolaan sampah ini bisa teratasi gitu. Untuk mencari solusinya. Jadi kan kita sudah ada yang sudah bisa menangani, itu Purwokerto. Itu bisa ditaruh di dalam tanah, tapi setiap tahun harus diambil untuk yang bisa dipakai pupuk, yang tidak bisa dipakai pupuk, wabil khusus adalah plastiknya masuk ke RDF-nya. Nah, ini nanti biar Pak Kepala Dinas atau OPT-nya biar komunikasi atau studi banding di Purwokerto. Bupati kembali menekankan setelah mendapatkan laporan dari pusat, langsung turun ke lapangan untuk mencari solusi bersama, di mana TPA Lando harus melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Bupati berharap agar dinas terkait segera melakukan studi banding ke Purwokerto untuk mengadopsi praktik pengelolaan sampah yang lebih baik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Presiden Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat
menyebut pemerintah membuat 25.000 gudang improvisasi yang bersifat sementara. Gudang bersifat darurat ini digunakan untuk menampung hasil panen yang melimpah, utamanya jagung dan beras. Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini hasil produksi jagung dan beras nasional melimpah. Untuk menampung hasil panen tersebut, Prabowo menyebut pemerintah akan membuat sebanyak 25.000 gudang improvisasi atau gudang darurat. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2025 di Bogor, Jawa Barat, Jumat 2 Mei. Bertahun-tahun kita selalu impor beras. Bertahun-tahun kita selalu impor jagung. Alhamdulillah, tahun ini produksi kita melimpah. Produksi kita jagung dan beras melimpah. Bahkan Menteri Pertanian dan banyak pejabat datang ke saya, Pak, kita bingung Pak, nggak ada gudangnya. Akhirnya saya bikin program kilat, membuat gudang darurat. Gudang darurat jelas Prabowo dibentuk sementara sambil menunggu gudang koperasi yang mulai dibangun dalam waktu 3 hingga 4 bulan ke depan. Gudang koperasi yang tersebar di 80.000 desa nantinya dapat digunakan untuk menampung hasil panen dengan tingkat ketahanan produk 5-10 tahun ke depan. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah, warga desa Melaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, memperingati Apitan dengan menggelar kirab budaya dan sedekah bumi. Warga setempat menyiapkan sejumlah gunungan berisikan hasil bumi yang kemudian diarak keliling desa. Terlihat ribuan warga antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Apitan Sedekah Bumi dan kirab budaya yang ada di desa setempat. Sebelum dimulainya kirab, ribuan warga berkumpul di lapangan kuda lumping. Kemudian setelah kirab secara resmi dibuka oleh kepala desa, para peserta kirab berjalan kaki dimulai dari lapangan kuda lumping menuju lokasi finish, yakni di lapangan makam leluhur yang ada di pojok desa. Dalam kirab tersebut, barisan pertama terdiri dari pembawa bendera merah putih, diikuti oleh barisan pejabat desa setempat yang dikawal oleh prajurit. Lalu di belakangnya diikuti oleh rombongan pembawa gunungan, barongan, dan drum band yang juga ikut memeriahkan acara kirab budaya di desa tersebut dengan berjalan kaki. PJ Kepala Desa Melaten Sunoto mengatakan, sedekah bumi merupakan salah satu tradisi yang ada di desa setempat, sebagai bentuk ucapan syukur atas diberinya hasil bumi yang melimpah. Maksud diadakannya acara kirab budaya tingkat desa Melaten dengan harapan kita ungkapkan rasa syukur kita atas limpahan hasil pertanian warga desa Melaten. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang ungkapan kita mengiring gunungan dari hasil-hasil pertanian kita, semoga kedepannya warga desa Melaten hasil pertanian semakin meningkat, semakin membaik, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa juga meningkat, sejahtera lebih makmur. Ini tradisi. Sementara itu, Ketua Panitia Apitan Kembar mengatakan kirab budaya di desa tersebut baru digelar pertama kali. Namun untuk kegiatan sedekah bumi telah dilakukan setiap tahunnya. Memang setiap tahun sejak sesepuh-sepuh kita, terutama di Cikal Bakal Burso itu sudah Bapak Kepala Desa yang pertama kali pada waktu itu Bapak Haji Hilsat yang pertama kali sampai sekarang tradisi Apitan selalu ada tiap tahun. Namun untuk kirab budayanya baru mulai tahun ini kita merintis mengingat kearifan lokal terutama di Desa Melaten, masukan karena sekarang ini zamannya sudah agak lewat medsos, kabar-kabar untuk desa sebelah maupun daerah-daerah selalu mengadakan kirab budaya dengan bimbingan hasil bumi ini. Setelah sampai di lokasi finish, gunungan yang diarak sebelumnya langsung diperebutkan oleh warga setempat. Warga menilai gunungan tersebut memiliki barokah. Dengan adanya kegiatan tersebut, warga berharap hasil panen semakin melimpah dan berkah. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam,
Lingkar TV melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan ke ratusan disabilitas dan lansia di Kecamatan Wedari Jaksa dan Kayen, Kabupaten Pati. Bantuan ini menyasar kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan anak. Keseluruhan bantuan mencapai 619 juta rupiah. Inilah wajah sumringah masyarakat di Kecamatan Wedari Jaksa dan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Mereka merupakan penerima bantuan dari Kementerian Sosial yang berasal dari klaster disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan pada Kamis 1 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Sentra Margo Laras bersama Bupati Pati Sudewo menyerahkan bantuan sembako di Kecamatan Wedari Jaksa sekitar 843 paket dengan anggaran 328 juta rupiah, alat bantu 30 penerima dengan rincian 24 orang alat dengar, 5 kursi roda, 1 walker dengan anggaran 224 juta rupiah, serta kewirausahaan 12 penerima mulai dari ternak, tambal ban, usaha cilok, usaha angkringan, usaha pijat dengan anggaran 66,2 juta rupiah. Ketua Sentra Margo Laras Proboretno Kuncororini mengatakan, untuk ini di Kecamatan Kayen terdapat 194 penerima bantuan sembako nutrisi dan keperluan sehari-hari. Total keseluruhan bantuan yakni 619 juta rupiah untuk Kecamatan Wedari Jaksa. Pihaknya pun selalu bekerja sama dengan Dinsos P3AKB Kabupaten Pati untuk melakukan asesmen. Sehari-hari, kemudian alat bantu, kemudian kewirausahaan. Jadi ada beberapa juga yang dari luar dari Jepang langsung sekali. Karena kebetulan kami sudah punya planning untuk memberikan bantuan di luar negeri. Sementara itu turut hadir Bupati Pati Sudewo yang juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sosial dan Sentra Margo Laras. Dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat. Membagikan bantuan sosial dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sentra Margo Laras untuk wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya. Saya atas nama rakyat Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih kepada Margo Laras dan juga kepada Menteri Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Paling tidak dengan bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, utamanya masyarakat bawah. Ada berapa bantuannya berapa aja, Pak? Pokoknya total nilainya 619 juta untuk 9 desa Kecamatan Wedari Jaksa. Jumlahnya masing-masing desa berbeda-beda. Insya Allah 9 desa yang lain di Kecamatan Wedari Jaksa akan segera menyusul. Dari Wedari Jaksa juga ya nanti kita usahakan, kan kita juga melihat kemampuan dari Menteri Sosial. Bupati Sudewo menambahkan bantuan ini berbeda-beda untuk masing-masing warga. Nantinya sejumlah desa di Kecamatan Wedari Jaksa bakal menyusul. Pihaknya bakal mengupayakan pengajuan bantuan untuk kecamatan lain dengan memperhatikan kemampuan dari Kementerian Sosial. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jamaah calon haji Indonesia yang tiba di Madinah telah dimulai pada Jumat lalu. Nusuk adalah kartu pintar yang berisi identitas pribadi jamaah sekaligus sebagai penanda bahwa jamaah telah terdaftar resmi melaksanakan ibadah haji. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jamaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji, tak terkecuali jamaah calon haji asal Indonesia. Untuk jamaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Pembagian telah dilakukan mulai Jumat 2 Mei malam. Usai dibagikan, jamaah diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu tersebut. Kepala Daerah Kerja Madinah M. Lutfi Maki menjelaskan, kartu nusuk merupakan kartu pintar atau smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jamaah.
Proses aktivasinya itu jamaah pertama kartunya scan barcode, kemudian dikalungkan kepada jamaah. Setelah dikalungkan, difoto setengah badan dan kartunya ya terlihat dengan wajahnya juga dari jamaah. Saat memasuki kota Mekah dan wilayah Armina pada puncak haji, petugas di lapangan hanya akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jamaah benar-benar telah terdaftar secara resmi. Karena itu, para jamaah diminta untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun, termasuk saat keluar hotel. Dengan kartu ini, jamaah tak hanya telah terdata secara digital, tetapi juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan selama berada di Tanah Suci. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Kudus mendorong seluruh desa membentuk koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Rencananya, pembentukan koperasi akan dimatangkan melalui musyawarah desa khusus dan diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli mendatang. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mendorong pemanfaatan aset desa termasuk gedung sekolah tidak terpakai untuk mendukung operasional koperasi desa. Dalam kunjungannya ke desa, Bupati Sam'ani menyampaikan bahwa koperasi desa ini akan memiliki peran strategis terutama di sektor pertanian. Biasanya kan SDG yang tidak terpakai bisa digunakan untuk desa, untuk koperasi desa, untuk kegiatan desa, untuk aktivitas desa, untuk organisasi di desa.
Kalau untuk kesiapan Kudus sendiri seperti apa untuk Ya, kita siap, baru teman-teman di desa baru melaksanakan musdes khusus untuk pembentukan koperasi merah putih. Harapannya nanti kalau dari Kudus sendiri di sektor apa mungkin? Ya, di sini sektor pertanian, umpamanya pupuk langsung ke petani, obat-obatan langsung ke petani, mungkin bantuan-bantuan langsung lewat koperasi langsung ke petani. Pak, untuk pengurusan koperasi merah putih nanti dari warga desa setempat atau gimana? Warga setempat, pengurusnya warga setempat. Nanti gue salah nih di apa? Wah, tidak NKRI ya, karena yang bentuk koperasi desa pengurusnya dari desa setempat. Ya, Mas. Ya. Sebelumnya dilakukan pelatihan Pak? Ya, pasti nanti dari kecamatan nanti pendampingan dan dinas naker koperasi. Program Koperasi Merah Putih saat ini telah memasuki tahap pramusyawarah di beberapa desa. Pembentukannya ditargetkan selesai melalui musyawarah desa khusus atau musdesus selama bulan Mei. Kopdes Merah Putih sebagian desa sudah mulai pramusdes. Ini nanti musdes khusus di bulan Mei ini. Nanti harapannya di bulan Juli, tanggal 12 Juli atau hari koperasi, teman-teman desa sudah sebagian besar untuk bisa launching. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, untuk biaya notarisnya dibantu CSR-nya Bank Jateng. Berapa Pak? Kurang lebih nanti dari Bank Jateng dan kurang lebih 3 jutaan. Karena harus notaris khusus yang sudah punya sertifikasi untuk APK-nya. Kalau nanti pendampingannya. Contoh konkretnya sudah apa aja? Apa itu? Koperasi desa. Ya, semua desa harus diharapkan, semua per desa harus ada 123 desa sama 9 kelurahan. Artinya 132 desa kelurahan semuanya harus berbadan hukum koperasi. Terus misalkan ini BUMDes sudah mempunyai unit usaha timbang pinjam, itu apakah tidak nanti tumbang tindih dengan koperasi desa? Teknisnya gimana? Jadi gini, Kopdes ini dibentuk tentunya sesuai dengan impres itu beriringan, tidak kemudian menjadi pesaing, tetapi nanti bisa berkolaborasi. Nanti dari 7 jenis usaha yang dijadikan di Kopdes ini kan banyak. Salah satunya di simpan pinjam, ada pertanian, ada sembako, ada storage-nya, termasuk kesehatan, jual obat dan sebagainya. Nanti sesuaikan dengan desa-desa potensinya. Oh, misalkan yang sudah jalan ini di BUMDesnya juga ada simpan pinjam, tinggal menguatkan di BUMDes dan sehingga nantinya bisa beriringan kolaborasinya baik di BUMDes dan Kopdes. Pemkab Kudus menargetkan seluruh 123 desa dan 9 kelurahan sudah memiliki badan hukum koperasi yang bersertifikat. Hal ini diharapkan mampu menjadi instrumen ekonomi yang mandiri di setiap desa. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Dari 2 lokasi sekolah rakyat di Sumatera Barat, terbuka peluang untuk menerima sebanyak 150 siswa tingkat sekolah menengah pertama atau SMP untuk tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 50 siswa akan mengikuti sekolah rakyat di Kota Padang dan 100 siswa mengikuti sekolah rakyat yang berlangsung di Kabupaten Solok. Sebanyak 150 siswa tingkat sekolah menengah pertama SMP di Provinsi Sumatera Barat berpeluang menjadi siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang. 150 siswa tersebut terdiri dari 25 pelajar putra dan 25 pelajar putri untuk sekolah rakyat di Kota Padang, serta 50 pelajar putra dan 50 pelajar putri untuk sekolah rakyat yang berlokasi di Kabupaten Solok. Ditemui Antara pada Jumat 2 Mei, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, menyebutkan bahwa sebanyak 91 siswa telah mendaftar untuk mengikuti program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Siswa yang telah mendaftar dari Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah pendaftar paling tinggi, mencapai 19 orang, disusul Kecamatan Kuranji 9 orang dan Kecamatan Pau sebanyak 5 orang. Seluruh pendaftaran akan menjalani proses verifikasi, sehingga terpilih 50 siswa dari Kota Padang yang berhak meneruskan pendidikan di sekolah rakyat tingkat SMP. Nanti akan diverifikasi kembali oleh
tim Kementerian Sosial yang nantinya menjadi 50 orang siswa sesuai dengan kuota yang telah diberikan, yaitu salah satunya hari ini mulai di bulan Mei itu akan dilakukan home visit, melihat kondisi keadaan tempat tinggal dari keluarga yang masuk di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut atau yang disingkat dengan data DTSEN. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah, menyebutkan sekolah rakyat di Kabupaten Solo akan diadakan di Balai Latihan Kerja Lubuk Selasi. Sudah ada 9 kabupaten kota di Sumatera Barat yang telah memasukkan proposal ke Kementerian Sosial untuk menggelar sekolah rakyat di tahun ajaran 2026. Untuk Kota Solo, dari 100 yang akan diterima, itu sudah ada 180 calonnya diseleksi lagi, insya Allah hasil seleksi itulah yang akan diambil 100 orang. Nah, syaratnya tuh memang kemiskinan ekstrim, S1, S2. Selain masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, peserta sekolah rakyat juga akan mengikuti tes akademik yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan di kabupaten kota setempat. Selain itu, juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon yang terpilih. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang dijamin konstitusi. Menteri Yasirli menyoroti angka pengangguran dan dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah sebagai tantangan besar dalam mewujudkan keadilan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli saat diskusi publik di kantor Komnas HAM Jakarta Jumat 2 Mei menegaskan hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, pemerintah menyoroti pentingnya kolaborasi antara serikat buruh, pelaku usaha, dan negara dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Menaker menjelaskan tingkat pengangguran terbuka saat ini mencapai 4,91% dengan dominasi angkatan kerja lulusan SD hingga SMA, SMK mencapai 88%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan bukan hanya soal jumlah lapangan kerja, melainkan kualitas dan kelayakan pekerjaan yang tersedia. Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi salah satu ya dari orkestrasi yang besar untuk creating decent jobs gitu ya, creating better jobs. Ini yang kita sedang push. Satgas PHK kemarin salah satu rekomendasi dari kami itu adalah bahwa Satgas PHK itu tidak hanya bicara terkait tentang mitigasi atau aksi sesudah PHK dilakukan, tapi ditarik lagi ke hulunya karena ini terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Komnas HAM juga menerbitkan standar norma dan pengaturan tentang hak atas pekerjaan yang layak sebagai sebuah pedoman. Sebagai sebuah pedoman, dokumen ini bertujuan untuk terus mendorong bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi. Ini agak mirip dengan konsep decent work itu ya, jadi fair, safety, security, dan seterusnya. Adapun menurut Menaker saat ini, pemerintah fokus mendorong penciptaan pekerjaan yang layak melalui penguatan pelatihan vokasi, program pemberian keterampilan, pelatihan ulang atau alih keterampilan, dan peningkatan keterampilan. Selain itu, regulasi ketenagakerjaan juga tengah dikaji agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah mulai menyalurkan tunjangan guru honorer pada tahun ajaran baru atau Juli 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan setiap guru honorer mendapatkan besaran tunjangan Rp300.000 per bulan.
program bantuan guru honorer. Itu senilai 300.000 untuk masing-masing guru per bulan. Tahun ini kita mulai pada tahun ajaran baru bulan Juli, dan itu yang menerima sekitar 310.000 guru di Indonesia. Kemudian ketiga adalah program bantuan pendidikan untuk studi D4 atau S1 bagi guru yang belum D4 atau S1, masing-masing 3 juta per semester. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Hobi kreatif Tiar Hermawan membuat miniatur MotoGP, membawa kerajinannya ini menembus pasar di 23 negara. Kecintaan warga Balikpapan tersebut terhadap ajang balap motor dunia itu telah menghasilkan pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah dari penjualan miniatur MotoGP. Siapa yang tidak tertarik dengan figur-figur mini pembalap MotoGP ini, terutama bagi pecinta ajang balap motor dunia tersebut. Pernak-pernik khas para rider, mulai dari baju balap, helm, hingga motornya, tentu menarik untuk dikoleksi. Miniatur MotoGP ini dibuat dari tangan kreatif pemuda asal Balikpapan, Kalimantan Timur, Tiar Hermawan, yang telah menekuni hobi tersebut selama 10 tahun. Tiar mengerjakan semua boneka aksi MotoGP ini di rumahnya di Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan. Kegemarannya terhadap kompetisi balap sejak sekolah dasar membawa pria 35 tahun itu membuat replika MotoGP versi mini menggunakan bahan dasar resin. Ketelitiannya menyertakan semua detail yang terpampang pada sang rider membuat miniatur karya Tiar terlihat autentik.
dan disukai oleh kolektor maupun penggemar MotoGP. Karena kecintaan saya dengan MotoGP, akhirnya saya coba deh pengen beli koleksi miniaturnya gitu. Ya singkat cerita, karena memang keterbatasan materi ya, tepatnya di 2015, disitulah angka awal saya mencoba mengcustom sebuah motor sesuai tahunnya. Kebetulan waktu itu tahun 2015 saya membuat custom motor Valentino Rossi, waktu itu ya di Movistar kalau nggak salah ya. Itu sudah mulai awal saya membuat miniaturnya gitu. Dalam satu hari, Tier bisa menyelesaikan 4 hingga 12 item miniatur dengan proses pembuatan 2-3 jam untuk satu unitnya. Miniaturnya ia jual dengan bandrol 300.000 hingga 2 juta rupiah tergantung item dan ukurannya. Hobi kreatifnya ini telah menembus para kolektor dan pasar internasional hingga ke 23 negara. Awal orderan itu memang ya di lokal ya, di Indonesia, tapi munculnya di internasional atau di ekspor itu dimulai itu dari Malaysia. Awalnya itu di 2015. Di awal 2015 Malaysia, setelah itu terbukalah pintu-pintu untuk negara lain. Alhamdulillah sampai di 2025 ini terakhir saya nembus ke benua Amerika, khususnya di Amerika yang membeli. Siapa sangka hobi MotoGP ini telah menghasilkan pundi-pundi hingga 25 juta rupiah dalam satu bulannya. Bahkan membawa Tiar berjumpa dengan beberapa pembalap dunia di ajang MotoGP. Ikan depik goreng adalah salah satu olahan ikan khas Gayo yang populer, khususnya di daerah Takengon, Aceh Tengah. Ikan endemik Danau Lut Tawar itu telah lama menjadi salah satu kuliner khas yang tidak boleh dilewatkan oleh para wisatawan saat berkunjung. Namun, saat ini keberadaannya kian langka lantaran faktor lingkungan yang turut memengaruhi. Ada yang sudah pernah mendengar tentang ikan depik goreng? Ya, penganan yang satu ini merupakan kuliner andalan dari Aceh Tengah. Selain cita rasanya yang unik, camilan gurih tersebut biasa dijadikan sebagai oleh-oleh karena masa simpannya yang terbilang lama jika diolah dengan tepat. Seperti Sri Wahyuni, pelaku usaha asal Kecamatan Kabayakan, yang berbagi resep rahasia agar ikan depik goreng tetap renyah dan lezat untuk disantap meski sudah disimpan dalam waktu lama. Mula-mula ikan depik tersebut dicuci bersih dan kemudian diberikan perasan jeruk nipis dan garam. Lalu diberi kaldu serta bumbu lainnya sebelum digoreng hingga kering. Ikan yang telah digoreng perlu ditiriskan hingga benar-benar kering dan bebas minyak. Sebagai kunci, ikan depik tahan lama disimpan. Setelah dingin, ikan depik goreng disimpan di dalam wadah kedap udara untuk menjaga kegurihan dan mencegah masuknya udara lembab yang bisa merusak teksturnya.
Dengan perawatan yang tepat, ikan depik goreng tetap renyah dan lezat saat dinikmati, bahkan setelah berbulan-bulan disimpan. Kalau ikan depik ya hanya ada di Takengon, yang ada di Danau Laut Tawar, Takengon, Aceh Tengah. Untuk cita rasanya sendiri nih gimana sih? Kalau cita rasanya gurih, asin, aromanya karena kita pakai bumbu-bumbu rempah-rempah. Alhamdulillah yang konsumen yang sudah konsumsi dibilangnya tidak pahit. Kenapa aromanya seperti ayam-ayam crispy daging gitulah gitu. Itu kalau menurut yang sudah pernah konsumsi depik tangkap Bu Sri. Dalam sehari, Sri bisa mengolah ikan depik hingga 15 kg, bergantung dari hasil tangkapan nelayan yang biasanya mengantarkan langsung ke rumahnya. Ikan endemik yang hanya ditemukan di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah itu pun keberadaannya semakin langka akibat berbagai faktor lingkungan dan aktivitas manusia, sehingga jumlah penganan untuk oleh-oleh tersebut tidak sebanyak dahulu. Ikan depik olahan Sri biasanya dijual secara daring maupun dititipkan di toko pusat oleh-oleh baik yang berada di Aceh Tengah maupun di seluruh wilayah Provinsi Aceh, bahkan hingga ke Malaysia, Amerika Serikat, dan Mesir. Persib Bandung gagal mengunci gelar juara BRI Liga 1 setelah kalah melawan Malut United di Stadion Kieraha, Kota Ternate, Maluku Utara pada Jumat 2 Mei malam. Pada pertandingan pekan 31 itu, Bandung harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor akhir 0-1. Persib Bandung gagal mengunci gelar juara BRI Liga 1 2024-2025. Setelah kalah 0-1 dari Malut United pada pertandingan pekan 31 di Stadion Gelora Kieraha di Kota Ternate, Maluku Utara pada Jumat 2 Mei malam. Kedua tim saling jual beli serangan sejak babak pertama dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Diketahui, tim berjuluk Maung Bandung datang ke Maluku Utara dengan percaya diri bisa menang untuk mengunci juara Liga 1 musim ini karena mereka tengah memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 64 poin atau unggul 10 poin dari Dewa United yang berada di posisi kedua. Namun harapan untuk juara harus pupus setelah Wahyu Prasetyo mencetak gol pada menit 65 untuk Malut United. Kemudian pada menit 72, Persib harus kehilangan satu pemain bernama Ciro Alves akibat diganjar kartu merah setelah melanggar pemain Malut United. Meski hanya tersisa 10 main bagi Persib Bandung, hingga perpanjangan waktu di babak kedua tidak ada lagi gol tercipta sampai wasit Agung Setiawan meniup peluit panjang. Dengan raihan 3 poin di kandang membawa Malut United naik ke posisi ketiga Liga 1 dengan raihan 53 poin. Sementara kemenangan ini pula mencatatkan Malut United dalam 13 kali pertandingan berturut-turut belum terkalahkan, yakni dengan rincian 9 kali kemenangan dan 4 kali meraih hasil imbang. Sedangkan Persib Bandung meski kalah dari Malut United, tetapi tim yang dikenal dengan supporter Boboto itu masih tetap kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1 64 poin. Usai pertandingan dan menggelar jumpa pers, pelatih Malut United Imran Nahumaruri mengatakan hasil kemenangan ini tak lepas dari hasil kerja keras dari seluruh pemain serta dukungan para supporter. Kalian mau nggak kalau kalian menang sama Persib kalian menjadi sejarah di Kieraha? Itu selalu saya sampaikan buat mereka. Beberapa taktikal berjalan sangat lancar, salah satunya set piece. Mereka kan selalu tergol dari set piece. Makanya kita terus latihan. Dan saya bilang kalau kalian nanti kayak begini, saya sama set piece loh. Belajar dari set dari itu jadi keyakinan, sama yang kerja keras, positif, respect sama lawan, itu selalu saya sampaikan buat teman-teman. Jadi regarding game, I think this was 50-50 match. We have, I think, better chances, but we didn't score. One set piece and concentration of one individual, and this is how they scored. So
This is normal in football. At the end, maybe it isn't the point, but we didn't score our chances. Selanjutnya, Malut United akan bertandang ke Sulawesi Selatan untuk melawan PSM Makassar pada 10 Mei mendatang. Sementara Persib Bandung akan menjamu Barito Putra pada 9 Mei di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.